Badminton lovers, kita jumpa kembali dalam channel Anak Pemain. Kali ini saya akan menyampaikan tips bagaimana Bapak Ibu memilihkan putranya berolahraga. Selama ini ada yang orang tua menyerahkan pada anaknya. Saat anak saya ingin berolahraga apa, bapak ibunya mengikuti. Ya, secara kultural hal itu baik. Tetapi kalau untuk olahraga prestasi, seorang anak ketika memilih olahraga tertentu, pertimbangannya belum lengkap. Barangkali hanya ikut-ikutan teman, sehingga mengikuti cabang olahraga. Satu contoh, saya punya saudara, anaknya kecil, tapi kepada orang tuanya minta dibelikan ring basket, taruh di depan rumah. Nah, dibelikan oleh bapaknya. Tiap hari nembak basket terus. Ya terampil, tetapi karena badannya memang tidak memungkinkan menjadi pemain basket yang handal, ya kemampuan basketnya ya sangat terbatas. Ketika bertanding di sekolah sama lawan yang lebih tinggi, kalah. Nah, ini karena dulu memilih cabang olahraga tidak didasarkan pada pertimbangan yang matang. Karena seorang anak itu informasi tentang olahraga belum lengkap, maka dalam menentukan atau memilih cenderung keputusannya tidak akurat. Oleh karena itu, orang tua bisa mengarahkan pada anaknya. Karena orang tua yang tahu potensi anaknya seperti apa, karakternya seperti apa, peluangnya menjadi juara bisa atau tidak. Jika informasi orang tua tidak lengkap, bisa bertanya pada ahlinya. Nah, di sini saya akan menggambarkan seandainya putra bapak ibu sejak kecil ingin menjadi seorang juara, ya itu lebih bagus. Memang juara itu bisa diraih dengan latihan yang cukup lama, antara 10 sampai 15 tahun. Sehingga kalau anak kecil sejak usia 4 tahun, 3 tahun sudah mulai dikenalkan olahraga dulu, nanti pada usia-usia mahasiswa dia akan mencapai puncak prestasi atau golden age. Nah, ini saya akan berikan secara umum tips seandainya putra bapak ibu itu berolahraga sejak kecil, tentu disesuaikan dengan kondisi fisik dan kondisi mental psikologi. Karena putra bapak ibu masih kecil, usia 3-4 tahun, maka olahraga apa yang cocok? Nah, di sini saya punya pengalaman. Di bulu tangkis itu ada yang namanya carry over badminton carry over. Seandainya putra bapak ibu sejak kecil diperkenalkan pada bulu tangkis, itu cocok karena dengan usia 3-4 tahun alat yang dipakai dalam bulu tangkis sangat ringan. Raket hanya 85 gram, shuttlecock hanya 5 gram, sehingga anak kecil usia 3-4-5 tahun sudah bisa berlatih. Seandainya terus-menerus berlatihnya sampai dewasa, itu juga bagus. Satu contoh, Mia Audina itu latihan sejak usia 4 tahun, Susi Susanti begitu, sehingga dia
sampai dewasa bisa menjadi pemain dunia. Mia Aldina juga finalis Olimpiade Australia, Susisanti finalis Olimpiade Barcelona, dan bisa memperoleh medali emas. Artinya sejak kecil jika menggeluti bidang bulu tangkis terus-menerus bisa menjadi juara. Tetapi kondisi psikologis masing-masing anak itu berbeda sesuai dengan perkembangan. Barangkali setelah kecil bermain bulu tangkis di lingkungan lain, di sekolah, lihat anak kawan-kawan bermain yang lain, anak itu kepingin bermain tenis lapangan. Nah, jika misalnya bosan bermain bulu tangkis, sudah berlatih 3 tahun, sehingga dari anak umur 4 tahun sudah berlatih 3-4 tahun sampai menjadi 8 tahun. Nah, usia 8 tahun kalau mau bermain tenis sudah bisa pegang raket tenis. Tidak seperti ketika umur 3 tahun. Nah, sehingga dari segi umur tidak rugi kalau bulu tangkis dulu lalu baru tenis, karena ada carry over dalam bulu tangkis itu, yaitu kemampuan yang ada di dalam badminton itu bisa dibawa dalam tenis lapangan. Sehingga bosan bermain bulu tangkis, pindah ke tenis lapangan, kemampuan memukul shuttlecock yang sudah tipis, akurat, untuk memukul bola tenis lapangan juga lebih akurat. Dan permainan tenis bisa dalam segi rally atau pukulan volley-nya lebih menguntungkan jika dulunya dari bulu tangkis. Banyak pemain-pemain tenis yang awalnya dulu kecil menjadi pemain bulu tangkis, lalu setelah biasa berganti menjadi pemain tenis lapangan. Dari bulu tangkis bisa keterampilan dibawa ke tenis lapangan. Seandainya putra bapak ibu bosan lagi ingin bermain voli, nah keterampilan yang ada di badminton itu bisa dibawa ke permainan bola voli. Contohnya gerakan smash jumping di bulu tangkis sama persis dengan smash jumping di bola voli. Sehingga keterampilan yang ada di sini bisa dibawa ke bola voli. Nah, kan umurnya sudah bertambah lagi. Di sini sudah 12 tahun, sudah bisa melakukan jumping smash. Nah, bolanya besar, badannya sudah semakin besar. Sehingga keterampilan yang dari bulu tangkis bisa dibawa ke bola voli. Seandainya putra bapak itu ingin bermain pingpong, nah pingpong ini tempatnya sempit, kecil, akurasi pukulan sangat penting. Nah, di bulu tangkis ini di badminton sejak kecil anak sudah diarahkan akurasi pukulan, selalu mengarahkan ke tempat yang jauh dari lawan. Nah, kemampuan mengarahkan ke tempat-tempat yang jauh dari lawan ini bisa dikatakan placing. Nah, penempatan bola yang demikian akurat di bulu tangkis bisa dibawa ke dalam pingpong. Penempatannya sana sini bisa akurat. Seandainya putra bapak ibu mau beralih ke bola basket, gimana? Nah, ini seiring bertambahnya usia, tambah besar, dia main bola basket. Nah, kemampuan yang ada di bulu tangkis selalu akurasi mengarahkan shuttlecock ke arah mana, akurasi itu bisa dibawa ke permainan bola basket. Sehingga ketika shooting mempunyai perasaan gerak yang sudah lebih mapan yang dulunya dari badminton. Ada contoh pemain bulu tangkis juara SMP itu bosan main bulu tangkis, setelah menjadi mahasiswa memperkuat tim basket Universitas Gadjah Mada menjadi kapten basketnya. Artinya apa? Dari cabang badminton dibawa ke bulu tangkis juga bisa memudahkan. Jika putra bapak ibu ingin
ganti lagi bermain sepak bola. Nah, di sepak bola ini permainan yang sudah body contact, sehingga kalau badannya dulu masih usia 3-4 tahun, tabrakan bisa mudah jatuh. Tapi sekarang seiring bertambahnya usia, main sepak bola, nah ini badan sudah kokoh. Seandainya terjatuh, menyelamatkan diri dengan berguling sudah pandai. Nah, keterampilan dalam sepak bola ini didukung yang utama adalah kemampuan berlari, maju mundur, menyudut, gerak menyamping. Di sini sudah sangat familiar di bulu tangkis, dan pemain-pemain bulu tangkis itu VO max-nya tinggi. Pernah diteliti tim SEA Games 79 itu ranking tertinggi kebugarannya pemain bulu tangkis. Nah, kemampuan yang seperti itu kalau dibawa di dalam sepak untuk lari sana sini, nempel gerakan lawan man to man, fisiknya itu sudah lebih terlatih. Ada pemain bulu tangkis di DIY ketika SMP itu ketika jam 2 siang sudah dia berlari sendiri. Nah, kemampuan menjadi pemain bulu tangkis menjadi bagus, tetapi bergeser setelah dewasa menjadi pemain sepak bola PSIM. Nah, ini membuktikan bahwa dari bulu tangkis bisa menjadi pemain sepak bola yang handal juga. Nah, kalau ingin berlatih bela diri, nah bela diri ini kalau diajarkan pada anak-anak kecil mungkin perhitungan psikologisnya belum secermat kalau sudah semakin dewasa. Nah, ketika belajar sudah usianya cukup, ini sudah di atas 17 gitu, kemampuan bela diri ini bisa diambil dari keterampilan yang ada di bulu tangkis. Di bulu tangkis ini ada gerak akselerasi untuk melakukan serangan, harus cepat, harus akselerasi, harus melakukan perubahan yang cepat, dan juga harus lincah. Nah, kemampuan akselerasi, mempercepat, mendahului lawan ini sangat bermanfaat untuk bela diri. Kita harus menyerang, mempercepat sekian detik sehingga lawan tidak bisa gerak setelah menyentuh lawan. Nah, demikian pula ketika diserang oleh lawan, kemampuan menghindar itu sudah terlatih di bulu tangkis dengan lincahnya menghindari lawan, gerak berbagai arah, mengejar satu orang, mengajari kelincahan. Nah, ini ada juga pemain bulu tangkis yang sudah menjadi pemain junior Indonesia, juara 3. Tetapi karena pada waktu tahun 1988 pas Piala Eropa, itu anak itu malam-malam naik sepeda motor terjatuh, tulang klavikulanya patah. Nah, sehingga harus disepalek 3 bulan lebih. Maka bulu tangkisnya berhenti, lalu sudah ya kalau mau mulai lagi terkejar oleh teman-teman seangkatan. Lalu dia switch ke cabang bela diri. Nah, ketika di bela diri nampaknya dia berhasil di cabang Kyokushinkai, artinya petarung bebas itu. Nah, ini kan harus usia sudah dewasa, fisik sudah kuat. Nah, ketika menjadi atlet bela diri Kyokushinkai, atlet mantan bulu tangkis tersebut bisa memperoleh juara 3 kejuaraan dunia Kyokushinkai di Nepal. Artinya apa? Dari pemain bulu tangkis bisa menjadi pemain bela diri yang berprestasi juga. Lalu misalnya putra bapak itu ingin menjadi pelari cepat di atletik begitu. Nah, dalam latihan bulu tangkis itu ketika pemanasan itu pasti diakhiri dengan lari cepat untuk memperbaiki sikap lari, akselerasi dalam mengejar satu hal. Selalu diajar. Nah, mengasah akselerasi ini bisa dibawa ke dalam atletik. Pernah ada contoh seorang pemain bulu tangkis putri ya,
kelas 5 SD itu diajari bulu tangkis, bertanding kemana-mana, yang penting ngejar bola, nggak usah pikir menang. Bola kemana? Kejar, yang penting kamu mengejar bola, kembalikan aja, nggak usah mikir menang. Nah, ketika bertanding kemana-mana yang itu mengejar bola, sehingga bola yang jauh dikejar, bola yang kejar, bisa dengan akselerasi yang tinggi. Walaupun permainan bulu tangkisnya kalah, tetapi kemampuan menjangkau bola ini melatih dia bergerak cepat, sehingga pada waktu OSSN tingkat SD, anak tersebut mengikuti nomor atletik lari jarak pendek. Itu dengan lawan yang sudah memakai sepatu atletik, dia hanya kaki biasa karena sepatu capnya licin, maka tanpa sepatu dia bertanding atletik. Finishnya menduduki paling cepat, mengalahkan yang spesialis atletik sudah pakai space. Nah, ini artinya apa? Kemampuan mengejar bola dalam permainan badminton itu ternyata dibawa dalam permainan atletik juga bisa. Terbukti anak tersebut menjadi yang tercepat ketika USSN SD. Di samping itu, bulu tangkisnya anak tersebut juga karena mengejar satu kemana-mana bisa kena, juga berprestasi. Ketika SMP, anak tersebut menjadi pemain bulu tangkis USSN SMP, memperoleh medali perak 2 kali berturut-turut karena usianya masih muda, sehingga 1 tahun ke depan masih bisa mampu. Dan dua-duanya finalis, kurang berhasil, hanya memperoleh juara 2. Jadi antara bulu tangkis diikuti oleh putra bapak ibu sejak kecil itu akan lebih untung. Dari segi umur tidak rugi karena bertandingnya, berjalannya sesuai dengan kaidah umur. Semakin hari umurnya semakin panjang, tubuhnya makin besar, cabang olahraga yang diikuti bisa yang lain. Nah, ini bisa sebagai pertimbangan Bapak Ibu ketika anaknya kecil diajari bulu tangkis. Kalau terjadi kebosanan, mau pindah ke cabang-cabang yang lain, keterampilan yang ada di dalam bulu tangkis itu bisa mempermudah di dalam cabang-cabang olahraga yang lain. Inilah yang dinamakan badminton carry over atau carry over effect dalam olahraga. Demikian materi kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng supaya video-video terbaik bisa menghampiri Bapak Ibu Saudara pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.